Di bagian sebelumnya kita sudah punya data hero, lalu data tersebut ditampilkan ke dalam struktur HTML-nya. Kita tampilkan satu persatu hingga menjadi seperti ini. Nah, sekarang di bagian ini kita akan coba mengubah data state ini menjadi data baru. Untuk mengubahnya sendiri, kalian bisa tulis perintah kode JavaScript di mana teman-teman tinggal mengakses hero.nama untuk merubah nama hero-nya. Jadi sangat mudah. Tapi kalau teman-teman melakukan hal seperti ini, tidak akan berhasil dan datanya tidak akan berubah. Di sini teman-teman harus mengintegrasikan dengan fungsi JavaScript, misalnya melakukan set timeout untuk melakukan sebuah aksi tergantung durasi waktu yang kita berikan, seperti di video sebelumnya. Tapi yang jelas kita tidak mau melakukan itu. Kita akan berikan contoh lain, misalnya data ini berubah ketika buttonnya diklik. Karena di sini saya sudah sediakan button, untuk itu di bagian ini kita akan buat buttonnya berfungsi, yaitu tugasnya adalah merubah data hero-nya. Jadi di sini kalian bisa integrasikan penggunaan event di dalam template spelled-nya. Caranya sangat mudah, teman-teman tinggal kasih atribut tipe on, lalu titik 2, nama eventnya adalah klik. Ketika diklik button elemennya, lakukan sesuatu di dalam kurung buka, kurung tutupnya. Di dalam kurung kurawal, teman-teman bisa panggil satu fungsi namanya ganti hero. Jadi ketika button diklik, dia akan memanggil satu fungsi namanya ganti hero yang kita akan buat di bagian script keyword function namanya ganti hero, lalu jalankan fungsinya di sini. Kalau teman-teman perhatikan, penulisannya sedikit mirip React.js, tapi spelled lebih sederhana. Tugas kita di sini sekarang adalah membuat fungsi namanya ganti hero untuk melakukan sesuatu. Yang kita lakukan di sini adalah merubah data hero-nya. Jadi kita ubah data hero baru. Ceritanya saya lagi main game, terus saya mau ganti hero ketika buttonnya diklik. Untuk mengaksesnya seperti yang tadi, kita tulis hero sebagai objeknya, lalu akses properti nama. Namanya kita ubah menjadi Aurora seperti ini. Kalau teman-teman save, ini aplikasi kita, belum terjadi apa-apa, kita bisa klik buttonnya, maka data nama hero tersebut sudah berhasil kita ubah. Tapi yang saya lakukan di sini tidak hanya merubah namanya, tapi yang saya mau merubah semua info dari objek hero-nya, baik itu nama, tipenya, dan gambarnya. Sehingga kita harus ubah satu persatu setiap objek tersebut. Berarti kita tulis hero.type, kita ubah jadi mage, kemudian ada hero.image, kita ganti jadi aurora.jpg. Teman-teman bisa save. Sekarang saya mau ganti hero, saya harus klik dulu, maka nanti hero-nya sudah terpilih dan menjadi hero baru ketika button elemennya diklik. Jadi itu dia perubahan dari state awal ke state akhir dengan melakukan penggunaan event di dalam template spelled-nya. Maka nanti secara otomatis template spelled merender ulang dan melihat state yang dirubah. Nah, di sini ada penulisan cara lain untuk mengubah data objeknya. Kalau teman-teman pernah belajar objek JavaScript, pasti tahu ada cara lain yang lebih simpel. Kita bisa ubah dengan menuliskan hero, lalu kita definisikan ulang pakai kurung kurawal untuk menentukan nama baru dari hero-nya. Untuk bagian ini bisa teman-teman hapus dan tanda sama dengan kita ubah jadi tanda titik 2. Jadi kita pisahkan antara key dan value menggunakan titik 2.
Terus setiap properti kita pisahkan dengan koma. Properti satu dengan properti lainnya. Kalau sudah seperti ini penulisannya, kita bisa klik tombolnya, kita mendapatkan hero baru seperti yang sebelumnya sudah kita lakukan. Tidak ada perbedaan emang, tapi dari cara penulisannya jauh lebih singkat.